Jangan lupa cek timestamp karena waktu Anda terbatas. Dan karena hidup Anda banyak masalah. Oke teman-teman yang sempat ngerasain serunya main PS1. Maksudnya teman-teman yang udah ngerasain gimana masalah keuangan kayak gitu ya. Jadi seperti yang udah gue bilang sebelumnya di bahasan financial planning pertama ini, kita bakal bahas life goals ya. Karena life goals itu bakal berlanjut jadi financial goals. Dari bacaan yang gue baca, kenapa perlu life goals di awal? Karena definisi financial planning itu sendiri adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana kayak gitu ya. Jadi ujungnya tujuan hidup, ujung-ujungnya tujuan hidup ya. Jadi sangat penting life goals itu ditetapkan, diputuskan, dijelaskan dari awal kayak gitu ya. Nah, berdasarkan skupnya financial planning tuh ada dua kira-kira. Ada yang sifatnya komprehensif, menyeluruh gitu ya, lengkap. Ada juga yang spesifik, parsial kayak gitu. Jadi kalau yang komprehensif tuh benar-benar direncanain holistically, secara keseluruhan. Tapi kalau yang spesifik ya satu-satu gitu ya, tergantung kebutuhannya apa. Nah, fungsinya tujuan hidup ini dari awal kan tadi ada kata kuncinya integrasi kayak gitu ya. Kalau kita punya gambaran life goals yang jelas dari awal, itu sangat memudahkan efisiensi proses perencanaan-perencanaan yang spesifik tadi kayak gitu. Karena kan jadi bakal banyak nih perencanaan spesifiknya. Nah, kalau dari awal life goals udah jelas, itu bakal efisien ya. Financial planning yang spesifik tadi yang ada banyak bakal efisien. Nah, cuman nggak semua orang dari awal tuh punya gambaran hidup yang jelas. It's a privilege kalau kalian dari sekarang udah punya gambaran hidup yang jelas. Mau jadi apa akhir hidupnya kayak gitu, hari tuanya mau kayak gimana. Itu sangat-sangat nikmat ya, perlu disyukuri, dan itu sangat membantu proses financial planning. Oke. Nah, tapi buat teman-teman yang dari sekarang masih belum kegambar jelas, bisa mulai dari yang spesifik dulu. Bahkan di buku ini disampaikan, tidak jarang perencanaan keuangan parsial akhirnya menjadi titik awal untuk melakukan perencanaan keuangan yang komprehensif. Kayak gitu. Jadi daripada nggak pakai rencana, lebih baik pakai rencana ya. Sambil jalan aja, sambil jalan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut bahasan berikutnya, yang lebih teknis, gue mau kasih disclaimer ya di posting pertama ini. Disclaimer. Jadi ketika kita belajar financial planning ini, jangan sampai kita justru malah limit our dreams kayak gitu. Jangan justru karena kita belajar financial planning, dream kita tuh jadi kecil ya. Karena nanti prakteknya ketika kita belajar financial planning, itu bakal menuntut kita jadi realis, bakal membuka semua sebenarnya masalah-masalah apa yang kita bakal hadapi dari dreams kita, dari sisi keuangan, yang itu bakal sebenarnya bikin proses pencapaian dreams kita jauh lebih kompleks dan susah. Tapi emang realitanya mencapai dream tuh kayak gitu ya. Jadi dari awal gue disampaikan di sini, gue nggak pengen dengan gue bikin konten financial planning justru orang-orang yang belajar financial planning justru nggak berani bermimpi besar ya gitu ya. Financial planning cuma tool. Sebaiknya kita tingkatkan effort dan wawasan kita, bukan justru menyerah kayak gitu aja ya maksudnya. Oke, tapi itu di luar bahasan financial planning untuk terkait wawasan dan effort ya. Kita lanjut aja. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang udah punya gambaran jelas terkait life goals-nya ataupun belum, financial planning bakal menuntut kita untuk perencanakan dari hal yang basic dulu ya. Mungkin kalau teman-teman yang anak ekonomi gitu ya, atau di pelajaran apa gue lupa tahu tuh. Kayaknya anak IPS deh pokoknya. Yang sempat belajar teori Pyramid of Needs Abraham Maslow ya. Itu kan ada hierarkinya ya. Jadi kebutuhan manusia itu dari yang paling dasar sampai yang paling puncaknya itu bisa digambarkan sama teori itu. Nah, itu sangat bermanfaat
Dan financial planning itu bakal menurut kita membuat rencana dari yang paling dasar dulu. Jadi jangan sampai yang dasar yang nggak terpenuhi, tapi yang step berikutnya yang lebih advance-nya malah dipenuhi duluan gitu. Karena itu nggak mungkin terjadi. Jadinya berantakan kalau planningnya kayak gitu. Yang bisa diambil contoh simple dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya buat nanti financial planning gitu ya, buat orang yang pengen punya rencana berkeluarga ya, nggak mungkin kita mempersiapkan rencana berkeluarga misalnya untuk nikahnya, untuk biaya resepsinya kayak gitu dan segala macam, tapi nggak tanpa merencanakan juga lifestyle ya, budget kita untuk hidup sehari-hari buat makan minum. Itu nggak bisa. Jadi kalau direncanain untuk tadi buat berkeluarganya doang, maksudnya buat nikahnya doang, tapi yang buat biaya sehari-hari yang nggak direncanain, ujung-ujungnya pasti nanti biaya nikahnya itu bakal didiskon karena duitnya kepake buat menuhin biaya hidup tadi ya. Dan praktek yang lebih realnya mungkin yang lebih kesehariannya gitu ya, yang prakteknya ini justru keliru dalam memenuhi piramid tadi gitu ya. Ada loh orang tuh kayak mendahulukan kepentingan kasih sayang, cinta kayak gitu ya, dari pacarnya melebihi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum kayak gitu ya. Jadi punya tabungan langsung dipakai buat begitu ada duit dipakai buat jalan sama pacarnya, buat traktir, buat belanjain barang-barang yang dia butuhkan. Pacarnya seneng, seneng ya. Pacarnya berterima kasih, pacarnya senyum kayak gitu. Nah, sampai kosan, aduh bro gue lapar nih, pinjem duit dong. Apakah senyuman pacar Anda membuat Anda kenyang? Nampaknya senyumannya seperti rendang rasanya. Enggak ya? Nggak bisa. Jadi pastikan dalam memenuhi kebutuhan kita tuh yang dasar dulu. Nggak bisa enggak. Oke, jadi intinya tentukan life goals sebisa mungkin ya. Kalau emang belum kegambar jelas hidupnya kayak gimana, mungkin bisa dimulai pakai teori tadi, di planning dulu yang paling short term ya, yang paling basic dulu, misalnya tahun depan mau ngapain kayak gitu, biaya hidupnya kayak gimana, itu bisa kalau emang life goalsnya belum jelas. Cuman intinya jangan terlalu takut untuk ngitung dulu, nanti kita hitung belakangan. Yang penting idealisme hidup dulu diprioritaskan ya, nanti kita sesuaikan belakangan. Jangan idealisme dari awal menyesuaikan dari kemampuan ditingkatin. Oke, gitu aja. Terima kasih.